Pada sesi video kali ini saya akan menjelaskan tentang untuk mendesain kelas UML diagram untuk object oriented. Kemudian kedua, diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Java menggunakan IDE NetBeans. Nah, di sini kasusnya adalah kita akan mendesain suatu desain kelas UML diagram untuk kasus registrasi dan login pada suatu aplikasi. Nah, di sini saya sudah definisikan kelas-kelasnya, ada kelas login, user, kemudian usernya ada 2, pelanggan dan UMKM. Nah, kemudian di sini kita desain hubungan antar tiap kelasnya. Di sini user dan login mempunyai hubungan agregasi, jadi ketika username di sini dan password terdapat perubahan di kelas user, maka akan berpengaruh di kelas login, sehingga hubungannya adalah hubungan agregasi. Kemudian di kelas pelanggan dan UMKM ini hubungannya adalah inheritance atau pewarisan, karena user ini dibagi menjadi dua jenis user, yaitu pelanggan dan UMKM. Kemudian di dalam kelas pelanggan ini membutuhkan member yang ada di kelas user, dan di kelas UMKM ini juga terdapat member yang ada di kelas user. Sementara di kelas pelanggan dan UMKM itu memiliki anggota atau member yang berbeda. Jadi tambahan member dari setiap pelanggan. Maka kita bisa menggunakan konsep inheritance atau pewarisan, sehingga user sebagai superclass, pelanggan dan UMKM sebagai subclassnya. Nah, setelah kita mendesain hubungan antar kelas tersebut sehingga membentuk suatu desain kelas UML diagram, kita akan mengidentifikasi untuk visibilitas setiap member dan juga kelasnya. Di sini semua kelas bersifat visibilitasnya adalah public. Nah, kemudian untuk user, di dalamnya ada member user name, password yang sifatnya adalah modifier private ya. Ini dengan simbol minus, kemudian tipe data string. Kemudian member name, ini visibilitasnya adalah public dengan simbol positif. Jadi ingat, kalau untuk modifier private, maka visibilitasnya adalah hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut. Jadi username, password, nick, email itu hanya bisa diakses di dalam kelas user, tidak bisa diakses di kelas lain atau di package manapun. Kemudian di sini ada name, ini visibilitasnya adalah public karena simbolnya positif. Ini member ini bisa diakses di kelas manapun, di kelas login, pelanggan, atau UMKM. Atau misalnya nanti di login ini akan saya buat di package yang berbeda dengan kelas user, itu bisa diakses di berbeda package. Kemudian untuk alamat dan status user, di sini modifiernya adalah protected. Protected ini disimbolkan dengan tanda tagar. Kemudian visibilitasnya di sini adalah ketika menggunakan modifier protected, maka bisa diakses di kelas tersebut atau di kelas lain, bisa diakses di kelas login, UMKM, atau pelanggan, tetapi hanya bisa diakses di kelas yang di package yang sama. Jadi bisa diakses di kelas lain tetapi package yang sama. Ketika package yang berbeda, maka itu tidak bisa diakses. Nah, setelah kita mendefinisikan objek-objek variabel dan member dari setiap kelas, di sini juga ada metode seperti set user, get password, itu visibilitasnya adalah public. Nah, di sini padahal di kelas login ini nanti ada variabel username password yang mempunyai hubungan dengan member username password yang ada di kelas user. Di sini padahal untuk member variabel username dan password mempunyai visibilitasnya private, hanya bisa diakses di kelas user. Jadi bagaimana ketika visibilitasnya private bisa diakses di kelas yang lain? Nah, kita bisa menggunakan konsep set dan getter and setter. Jadi kita akan membuat dua metode set dan metode get dari setiap objek yang modifiernya adalah private. Di sini contohnya adalah username. Variabel username ini sifat visibilitasnya modifiernya adalah private,
maka saya membuat metode set username yang digunakan untuk membuat inputan suatu nilai dari username, jadi memberikan nilai atau data atau value ke variabel username. Kemudian di sini ada variabel get username yang digunakan untuk mengambil nilai yang sudah diberikan ke variabel username. Nah, jadi dengan dua kunci setter dan getter ini, kita bisa, dan sifatnya public, kita bisa akses di kelas lain menggunakan metode set dan get dari variabel username. Sama untuk yang password juga saya buatkan metode set and get-nya, setter and getter-nya. Kemudian karena name public, nah maka variabel ini bisa langsung diakses di kelas yang lain, cukup dengan membuat instansiasi dari kelas tersebut. Nah, berbeda lagi nanti untuk protected. Oke, di sini untuk user karena mempunyai dua jenis yaitu pelanggan dan UMKM sebagai subkelasnya, maka hubungannya adalah inheritance. Kita coba langsung diimplementasikan kelas desain diagram ini ke dalam bahasa pemrograman Java. Nah, di sini saya membuat project namanya Ingkung Apps. Kemudian di dalam project tersebut ada dua package yaitu Ingkung Apps dan User. Kemudian pertama kali yang kita buat itu kelas apa? Jadi kita bisa lihat dari desain kelas ini bahwa semua awal itu terhubung dari satu kelas yaitu user. Maka sebagai fondasi awalnya adalah saya akan membuat kelas user. Karena muara hubungan semua kelas ini adalah ke satu kelas tersebut. Nah, saya buat dua package Ingkung Apps dan User. Di dalam kelas user ini saya buat kelas user. Di kelas user ini kita identifikasikan semua member dari kelas tersebut. Ada username, password, name, nick, email, alamat, status user dengan modifier-nya setiap variabel. Username private, password private, name public, nick private, email private, kemudian alamat protect, status user protect. Nah, di sini untuk alamat saya coba buat langsung memberikan value statis. Jadi memberikan data statis di variabel alamat dengan modifier protect. Nah, ini pasti ada pelanggan, jenis member, ID toko, alamat toko, semuanya mempunyai modifier private. Nah, yang seperti saya jelaskan di awal tadi bahwa ketika kita menggunakan modifier private, maka variabel, misalnya variabel di sini set ID toko di sini modifiernya private. Nah, maka ID toko ini hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut. Nah, contohnya di sini dibuat set ID toko dengan mengakses dari variabel string ID underscore toko. Ini bisa diakses di kelas tersebut. Contohnya kalau saya mau akses, misalnya di UMKM itu kan ID toko UMKM. Ini saya hapus dulu. Ini misalnya kita tanpa metode setter and getter. Nah, di sini saya sudah membuat instansiasi users UMKM dengan new users untuk kita akses di kelas user. Saya buat akses langsung UMKM .id underscore toko. Nah, ini pasti akan error karena ID toko ini sifatnya adalah private. Lihat, maka akan ada keterangan package UMKM doesn't exist karena ID toko ini tidak bisa diakses di kelas lain atau di package yang lain. Oleh karena itu, kita akan membuat metode setter and getter untuk bisa mengakses suatu objek yang bersifat private. Sekarang pertanyaannya adalah, mungkin ketika kasusnya sederhana seperti ini, kalau bisa digunakan public, kenapa harus private? Jadi di sini adalah
ketika kita mendesain suatu aplikasi atau sistem, itu adalah kita harus yang namanya memaksimalkan yang namanya adanya autentikasi dari setiap objek tersebut. Jadi sehingga ada yang kita akan menjaga sistem atau aplikasi tersebut tetap berjalan sesuai dengan level akses dari setiap objeknya. Jadi bayangkan kalau semuanya setiap objek atau variabel di dalam suatu sistem atau aplikasi kita open, ketika aplikasi atau sistem tersebut sudah merupakan aplikasi yang rumit atau yang besar ya, dengan kelas yang banyak, entitas yang banyak, variabel yang banyak. Nah, ketika di public semua, itu baik dari sisi security atau dari nanti sisi usability-nya cenderung akan lemah, atau jadi sistem tersebut banyak celah-celah yang bisa jadi ketika kita membuat sistem atau aplikasi kan kita harus memikirkan security juga, dan juga level akses dari desain. Oke, jadi dari private ini saya buat metode set ID toko. Di sini public void di sini berarti tidak mengembalikan nilai. Set ID toko. Nah, metode set ID toko ini akan digunakan nanti kita panggil di kelas lain. Ketika kita mau menggunakan variabel ID toko, saya panggil set ID toko untuk memberikan value atau data ke dalam variabel ID underscore toko. Kemudian parameternya di sini adalah string ID underscore toko. Boleh, ini sengaja saya samakan. Saya kalau Anda buat mau ID underscore toko 1 juga boleh. Nah, maka ini. Nah, karena metode ini nanti akan digunakan untuk sebagai perantara untuk menyimpan suatu data atau variabel, maka harus kita berikan parameter. Nah, parameter yang di sini kan akan kita gunakan adalah ID underscore toko. Di sini saya gunakan fungsi this.id underscore toko. Fungsi this ini adalah menunjuk suatu variabel yang ada di dalam satu kelas tersebut. Jadi kita gunakan this.id underscore toko. Ini merujuk ke variabel ini, private string ID underscore toko sama dengan ID underscore toko 1. Nah, sama kalau sudah kita membuat metode set, maka yang kedua adalah kita membuat metode get. Metode get ini digunakan untuk mengambil atau mengembalikan nilai dari suatu metode set. Oleh karena itu, di metode get ini dibuat menggunakan public string, atau di sini metodenya bisa dilihat tanpa void, berarti non void. Ketika kita membuat metode non void, maka kita membutuhkan fungsi return yang mengembalikan suatu ke nilai tertentu. Nah, di sini public string get ID toko return this.id underscore toko. Nah, di sini dikembalikan nilainya ke variabel private string ID underscore toko. Nah, jadi kita membutuhkan dua kunci ini, metode setter dan getter, agar suatu variabel atau objek yang bersifat modifiernya private, visibilitasnya yang bisa diakses dalam satu kelas tersebut, bisa diakses di kelas yang lain. Nah, sama kalau untuk public tanpa kita buatkan metode setter and getter ya. Kalau untuk protect, nah itu dari yang private ya. Kalau untuk protected di sini saya buatkan set status user. Nah, jadi di sini kan ada dua variabel yang visibilitasnya adalah protected. Yang pertama adalah protected string alamat dan protected boolean status user. Di sini variabel alamat karena sifat modifier yang protected ini sudah ada nilai statusnya, maka kita tidak perlu membuat metode setter, tapi kita cukup membuat metode get dari variabel alamat. Kemudian yang untuk status user kita membuat metode yang sama, yaitu setter dan getter seperti
tadi yang private. Contohnya di sini. Nah, ini. Contohnya untuk status user, karena kalau tadi misalnya private kita bukan menggunakan public, maka untuk protect tetap protect ya. Protect void set status user, void status user. Kemudian di sini untuk get status usernya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke desain kembali. Nah, di sini status kelas user sudah dibuat. Nah, saya akan loncat terlebih dahulu ke login. Kelas login ini berbeda package. Di package Ingkung Apps, nah di kelas login ini mengambil objek username dan password dari kelas user. Di sini akan mengautentikasi, jadi ada metode validation ketika username dan password yang dimasukkan, yang terdaftar itu berbeda, maka tidak bisa login. Nah, kalau sama dengan data yang ada, maka bisa login. Contohnya di sini saya membuat data inputan username dan input password. Kemudian di sini ada metode validation yang akan kita panggil di metode void main. Nah, di metode validation ini saya masukkan default data statis untuk username-nya dan password-nya. Contohnya di sini username-nya Ingkung-deso, password-nya 123456778. Kemudian system.out.print ini menampilkan dari password inputan atau password-nya. Nah, kemudian kita akan mengecek user, sini kelas user sama dengan new user, ini merupakan instansiasi. Kita akan memanggil metode set username dan set password dari kelas user. Ini menggunakan metode instansiasi, kemudian menggunakan instansiasinya yaitu user.set username. Di sini misalnya saya buat Ingkung-deso. User.set password, di sini saya samakan biar nanti loginnya berhasil. Nah, kemudian di sini ada logika jika input username tidak sama dengan user get name dan input password sama dengan user password, maka login berhasil. Nah, jika data ini tidak sesuai, maka login gagal. Contohnya saya akan coba running. Nah, di sini masukkan user password untuk login, username Ingkung-deso, password 123. Nah, maka login berhasil. Saya akan coba mengganti. Di sini misalnya hanya 123. Saya akan running. Nah, ini karena yang diminta kan username-nya adalah Ingkung-deso dan 123456778 password-nya. Nah, ketika kita ketik Ingkung-deso dan password-nya 123, maka login gagal. Oke, saya kembali ke package user. Di sini di kelas user kita akan mengakses di pelanggan dan UMKM. Di pelanggan, nah ini Anda bisa lihat pelanggan dan UMKM bedanya. Di pelanggan saya menggunakan UMKM dan pelanggan ini merupakan subclass atau inheritance dari users. Jadi user itu superclass. Nah, di pelanggan saya menggunakan fungsi extend users karena di sini ada variabel set status user dan juga
Ya, di sini ada set status user karena di sini set status user sifat modifiernya adalah protected, sehingga kita membutuhkan fungsi extend. Kalau tidak ada fungsi extend, kita coba ya. Kita running pelanggan. Oke, kita coba yang user di running dulu. Saya akan ganti di sini. Nah, kemudian untuk yang UMKM kita panggil dengan metode instansiasi juga. Users UMKM sama dengan users. Kemudian yang dibutuhkan adalah ID toko, nama toko, dan alamat toko. Ini semua datanya bersifat private. Kemudian ditampilkan. Nah, untuk yang pelanggan kita coba akses ini, nah ini protect alamat Iroyudan Kawasari. Nah, ini cannot find symbol karena kita coba menggunakan user. Nah, sekarang saya masukkan Nah, di sini beda ya. Kalau tadi name ini kan public, di sini alamat. Nah, alamat di sini Anda bisa lihat protected string alamat ada kuncinya. Nah, oke. Ini tidak error karena kita sudah gunakan extend. Jadi kalau ada file protect yang kita akses, kita wajib menggunakan fungsi extend ke kelas tersebut. Nah, ini datanya bisa keluar. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan implementasi modifier.